presentasi Pak Andrian. Oke, Pak Andrian siapkan dulu materinya. Kalian nanti selama Pak Andrian menjelaskan tidak perlu mencatat ya. Jadi nanti Pak Andrian akan kirimkan ini ke grup. Kalian bisa catat sendiri nanti setelah pembelajaran selesai, atau kalian cukup print materi ini, nggak apa-apa di print. Kalau bagi yang punya printer bisa di print, jadi nggak perlu mencatat, nggak apa-apa. Oke, bentar ya. Pak Andrian izin sebentar, anaknya Pak Andrian menangis sebentar ya. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit ini karena ada anaknya Pak Andrian nangis tadi. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Ini ada 11 siswa dan Pak Andrian akan menjelaskan ini satu per satu. Baik anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di semester pertama di materi teks berita. Nah, kenapa kita harus belajar teks berita? Karena berita itu setiap hari berseliweran di antara kita ya. Ketika kalian membuka HP, kalian menonton televisi, kalian tuh selalu melihat berita. Pasti ada berita terbaru. Dan yang lagi hangat sekarang ya berita tentang virus corona. Nah, untuk itu Pak Andrian ingin menyampaikan bahwa kalian harus sekarang menerapkan protokol 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, lebih baik di rumah saja demi kesehatan bersama. Nah, di materi teks berita sebelumnya kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian ada unsur-unsur, ada ciri berita yang baik, dan juga terakhir kita belajar tentang struktur teks berita. Hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu materi unsur kebahasaan teks berita. Nah, apa itu unsur kebahasaan? Unsur kebahasaan itu sama seperti di unsur-unsur berita ya. Unsur-unsur berita itu kan ada 5W1H. Nah, ini unsur bahasanya itu adalah ciri-cirinya, ciri-ciri bahasanya. Bahasa seperti apa yang digunakan di dalam teks berita. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa kita harus belajar ini? Nah, ini dia jawabannya. Nah, ini jawabannya adalah berita yang baik itu disusun dengan bahasa yang baik. Jadi ketika kita berbahasa yang baik, maka berita kita itu akan baik. Ini tidak hanya berlaku di dalam berita, tetapi juga di kehidupan kita. Ketika kita bisa menulis dengan bahasa yang baik, maka kita akan menghasilkan tulisan yang baik. Ini akan sangat penting buat kalian yang suka mengikuti lomba riset. Ketika kalian menulis proposal ataupun laporan penelitian, itu ketika bahasa yang kalian gunakan itu baik dan benar, itu akan mendapatkan nilai yang lebih. Ya. Ketika kalian, ini juga berlaku di dalam kehidupan sosial kalian. Ketika kalian mampu berbahasa dengan baik, maka kalian akan dengan mudah menyampaikan pesan. Nah, itu intinya. Ketika bahasa kita baik, maka pesan kita akan cepat sampai. Untuk itu, sebuah berita yang baik itu harus disusun dengan bahasa yang baik. Selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri kebahasaan dari teks berita atau unsur kebahasaan di dalam teks berita itu ada apa aja? Yang akan kita pelajari hari ini ada 5 hal ini. Ya, ada kata keterangan atau adverbia, kemudian ada verba transitif atau kata kerja transitif, ada verba pewarta atau kata kerja pewarta, ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dengan ini, kata keterangan. Apa itu kata keterangan? Kata keterangan itu adalah kata
yang digunakan untuk membantu menjelaskan sesuatu ya. Nah, apa yang dijelaskan itu ada banyak. Ada yang menjelaskan waktu, ada yang menjelaskan tempat, menjelaskan cara, menjelaskan tujuan, menjelaskan derajat, dan juga menjelaskan syarat. Ya. Nah, yang dimaksud kata keterangan itu adalah kata pembantunya, ya, bukan kata intinya. Misalnya, untuk menjelaskan waktu itu contohnya itu adalah kata kemarin, besok, lusa, atau siang, malam. Jadi keterangannya ya, bukan harinya. Ketika kalian membaca berita, misal diberitakan pada hari Sabtu pagi terjadi sebuah perampokan bank. Nah, kata keterangannya itu bukan hari Sabtu, tetapi kata keterangannya adalah pagi. Atau besok akan diadakan PPKM level 5. Nah, yang dimaksud dengan besok hari Sabtu misalnya, yang dimaksud itu bukan hari Sabtunya, tetapi kata besoknya. Kemudian di keterangan tempat, itu yang dimaksud juga bukan tempatnya, bukan sekolah, atau apa. Misalnya contohnya seperti ini. Terjadi keributan di pasar. Nah, yang dimaksud keterangan tempat itu bukan pasar, tetapi kata di. Atau Cut Zora mau ke Singapura. Gitu. Nah, dimaksud keterangan itu bukan Singapuranya, tetapi kata ke. Gitu ya. Jadi keterangan ini adalah ini loh. Di, ke, dari, sampai, dalam gitu. Itu yang dimaksud dengan kata keterangan ya, bukan nama-nama tempatnya, bukan nama-nama lokasinya. Kemudian ada keterangan cara, itu menggunakan dengan, secara, dan melalui. Contohnya, PPKM diselenggarakan secara masif atau pembelajaran di MTS Negeri 9 Bantul digelar dengan virtual atau melalui pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan melalui Zoom. Nah, keterangannya itu, caranya itu adalah kata dengan, secara, dan melalui. Kemudian ada juga keterangan tujuan. Itu ada kata guna, untuk, bagi, buat, demi. Untuk apa sih kita belajar? Gitu. Nah, dimasuk kata keterangan itu untuknya. Ya. Kemudian ada juga keterangan derajat. Ini ada sedikit dan banyak. Dan ini yang terakhir ada keterangan syarat. Ada jika dan bila. Selanjutnya, ini ada verba transitif. Apa itu verba transitif? Verba transitif ini adalah verba atau kata kerja yang diikuti oleh objek. Jadi kata kerja itu ada yang diikuti oleh objek, ada yang tidak diikuti oleh objek. Yang diikuti oleh objek namanya transitif, yang ini yang ada di dalam teks berita. Ada juga verba yang intransitif atau tidak diikuti objek. Nah, itu belum kita pelajari, besok kita pelajari. Sekarang kita pelajari dulu yang transitif. Contohnya seperti apa yang transitif? Contohnya seperti ini ya. Nadia menyumbang medali emas untuk Masemba. Nah, kata menyumbang ini adalah kata kerja transitif karena harus diikuti dengan objek. Ketika kata kerja ini tidak diikuti oleh objek, maka tidak akan menjadi kalimat yang lengkap. Contohnya, Nadia menyumbang. Nah, Nadia menyumbang itu kan kalimatnya belum selesai, belum lengkap. Ya, terasa aneh gitu. Atau Rayaser memanjat, itu kan juga belum lengkap. Memanjat apa? Kan belum jelas di situ. Makanya kata kerja seperti ini harus diikuti oleh objek. Ini adalah contoh-contoh verba transitif. Dan kata kerja inilah yang paling sering ditemukan di dalam teks berita. Itu ya. Ini contohnya juga ada Yuraida menggunting kain batik. Kemudian apa sih contoh dari penggunaan kata kerja yang tidak diikuti oleh objek? Emangnya ada, Pak? Sebuah kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Jawabannya ada ya. Sebuah kalimat itu paling minim memang disusun oleh dua hal itu, subjek dan predikat ya. Jadi misal contohnya adalah di sini siapa ya? Zaidan misalnya ya. Subjeknya adalah Zaidan. Nah, kata kerja yang contoh kata kerja tidak diikuti objek adalah misalnya menangis gitu ya, misalnya. Zaidan menangis. Nah, Zaidan menangis ini sudah jadi kata kerja, sudah jadi kalimat ya. Kita udah tahu apa yang terjadi,
ketika ada kalimat Zaidan menangis, kita udah ngerti gitu. Kita langsung paham bahwa seseorang bernama Zaidan itu sedang menangis. Jelas. Tetapi ketika kita mendengar kata Rayasar memanjat, itu kita belum jelas. Kita tahu ada seseorang bernama Rayasar yang sedang memanjat. Tapi kan nggak tahu memanjat apa, memanjat di mana. Itu kan nggak jelas. Tetapi ketika Zaidan menangis, itu sudah jelas bahwa seseorang yang bernama Zaidan sedang menangis. Itulah yang membedakan antara verba yang diikuti dengan objek dan yang tidak diikuti oleh objek. Selanjutnya, ini ada yang disebut dengan verba pewarta. Nah, atau kata kerja yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu percakapan. Nah, ini gampang banget ini. Verba pewarta ini gampang banget untuk mencarinya atau mengidentifikasinya gampang banget. Contoh-contohnya ini adalah sebagian contoh aja dan masih banyak banget yang lain ya yang bisa kalian gunakan. Ada kata ujar, kata, ungkap, ucap, jawab, harap, papar, tutur, tandas, doa dan sebagainya. Itu semua itu bisa ini adalah lakuan ya, lakuan dalam seseorang yang kita wawancarai. Contohnya aja langsung ya, biar gampang. Nah, ini contohnya seperti ini. Ketika kalian ingin mencari verba pewarta di dalam teks berita, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mencari dulu kalimat langsung. Kalimat langsung itu selalu ditandai dengan tanda petik ini loh, tanda petik 2. Ini merupakan kalimat ketika ada kalimat diberi tanda petik, itu berarti dia kalimat langsung ya. Dan yang dimaksud verba pewarta adalah kata pertama yang digunakan setelah petik penutup. Di sini contohnya adalah tutur. Ya. Nah, kata tutur ini bisa diganti dengan yang lain tadi. Ada kata, ucap, harap, tandas, papar. Gitu. Ini adalah verba pewarta. Gampang banget ya. Jadi nanti kalian ketika baca berita, di mana letak verba pewarta, kalian cari dulu langsung ke kalimat langsungnya. Akan ketemu tuh. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang disebut kalimat langsung. Ya. Kalimat langsung ini apa? Kalimat langsung itu adalah kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Yang sudah Pak Andra jelaskan tadi di sebelum ini ya. Ciri-cirinya. Nah, ada banyak nih, ada 3 ya ciri-cirinya ya. Yang pertama, ini ditandai dengan tanda petik ya. Seperti Pak Andra jelaskan tadi, ada tanda petiknya. Ini pasti kalimat langsung selalu ada tanda petik. Kemudian huruf pertama dalam kalimat tersebut ditulis dengan huruf kapital. Dan yang ketiga, antara kutipan dan juga pengiringnya itu dipisah dengan tanda koma. Apa itu kutipan dan apa itu pengiring? Nah, Pak Andrian akan jelaskan. Nah, di sini penjelasannya ya. Ini adalah polanya, pola-pola kalimat langsung. Ada pengiring, pengiring itu adalah narasi dari kita sebagai penulis berita. Kemudian kutipan ini adalah ucapan dari orang yang kita wawancarai. Jadi kutipan langsung ya. Misal Pak Andrian mau wawancarai Zuraida gitu. Ya udah berarti nanti Pak Andrian di sini menjelaskan apa katanya, kemudian perkataan Zuraida ini Pak Andrian masukkan ke dalam kutipan. Jadi pola penulisannya ada pengiring dulu baru kutipan atau kutipan dulu baru pengiring. Ada juga yang menuliskan kutipan, kasih pengiring kemudian dikasih kutipan lagi. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di sini yang diberikan huruf kapital itu ada di kalimat pertama ya. Ketika pengiringnya ada di awal kalimat, ya pengiring itu di kata pertamanya harus pakai kapital. Atau ketika kutipan dulu, ya huruf pertamanya harus kapital. Seperti itu. Tetapi ketika tidak ada di awal, itu tidak pakai kapital ya, kecuali untuk nama orang. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh ke-1. Morris berkata, nah ini disebut pengiring ya. Morris berkata ini pengiring. Semua tugas sudah saya kerjakan. Nah, ini yang dimaksud dengan kutipan. Ketika pengiring ini ada di awal, maka ini pengiring ini harus ada kapitalnya di awal. Kemudian kutipannya tidak kapital. Karena di sini ada tanda koma. Kemudian yang kedua,
semua tugas sudah saya kerjakan, koma, kata Morris. Nah, berarti ini adalah kutipannya. Karena kutipan ada di awal, maka huruf pertamanya harus kapital. Sedangkan pengiringnya tidak kapital. Tetapi karena Morris ini adalah nama, maka Morris ditulis kapital. Itu adalah contoh penulisan kalimat langsung. Selanjutnya adalah kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung ini berfungsi untuk menjelaskan atau melaporkan, memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, ini adalah tugas kita sebagai penulis berita untuk mengubah perkataan langsung tadi menjadi perkataan yang tidak langsung. Jadi kita menceritakan apa yang dikatakan orang yang kita wawancarai. Langsung kita lihat ciri-ciri dan contohnya. Nah, seperti ini. Ciri-cirinya itu tidak memakai tanda petik ya. Kalau kalimat langsung itu dikasih petik, maka kalimat tidak langsung tidak diberi petik. Kemudian biasanya memakai kata bahwa ya. Memakai kata bahwa. Nah, selain memakai kata bahwa, kadang juga bahwa ini tidak ada tetapi diganti dengan koma aja. Contohnya, ini adalah contoh kalimat langsung di awal tadi ya. Morris berkata, koma, semua tugas sudah saya kerjakan. Ini pengiring dan ini adalah kutipan langsung dari Morris. Makanya ini menggunakan kata saya karena ini adalah perkataan Morris ya. Tapi di kalimat tidak langsung ini kita mengubahnya ya. Morris berkata bahwa atau bahwanya hilang, diganti koma juga boleh. Kemudian tanda petiknya hilang, semua tugas sudah dia kerjakan. Jadi kata saya ini berubah menjadi kata dia. Karena apa? Karena kita menceritakan bahwa dia ini siapa? Morris ya. Ini kan yang nulis kan kita. Kalau ini kan seolah-olah ini adalah percakapan langsungnya Morris. Obrolan langsungnya Morris ya, perkataan langsungnya Morris. Jadi menggunakan kata saya. Kita mendengar Morris berkata, semua tugas sudah saya kerjakan gitu. Kalau di sini kita menceritakan ke orang lain bahwa Morris itu sudah mengerjakan tugas. Gitu. Nah, itu yang membedakan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, sekarang masuk ke penugasan. Ini tugas hari ini ya, tugas 3 bahasa Indonesia. Yang pertama, silakan dikumpulkan dulu tugas-tugas sebelumnya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas 1 dan 2, masih ditunggu Pak Andrian, terutama di tugas 2, karena tugas 2 inilah yang digunakan sebagai dasar pengerjaan tugas 3 ini. Tanpa mengerjakan tugas 2, kalian tidak bisa mengerjakan tugas yang hari ini. Oke, yang kedua, buatlah tabel seperti contoh yang diberikan. Nah, contohnya ini nanti Pak Andrian kasih. Yang ketiga, buka kembali tugas analisis struktur beritamu. Ini adalah tugas kedua ya. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas kedua, nanti buat tabel dan analisisnya itu pakai berita yang ditulis di tugas 2. Ini ya, analisislah unsur kebahasaan berita pada tugas analisis struktur. Oke, langsung ke tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini. Ya. Tabelnya seperti ini. Nanti kalian bikin nomor, unsur kebahasaan, contoh, dan letaknya. Nah, nomor ini nanti banyak sampai berapapun boleh ya. Unsur kebahasaan ini nanti kalian lihat di materi yang Pak Andrian kirimkan nanti di grup materi ini ya. Kalian bisa ambil apapun yang tidak harus 4 ini. Tapi yang pasti ada itu adalah verba pewarta dan kalimat langsung. Itu sudah pasti ada ya. Tapi mungkin keterangan waktunya kalian nggak menemukan. Kalian bisa ganti dengan keterangan yang lain. Kan tadi kata keterangan kan banyak banget. Apapun yang kalian temukan di dalam berita yang kalian tulis di tugas 2 itu dituliskan di sini ya. Kemudian contohnya ini jangan ambil di Google, tapi ambil dari berita yang kalian tulis di tugas 2. Tugas 2 kan kalian nulis berita kemudian di analisis toh, mana kepalanya, mana badannya, mana ekornya. Nah, sekarang berita itu kalian analisis lagi, mana verba pewartanya, mana kalimat langsungnya, mana keterangan waktunya, mana keterangan tempatnya, mana verba transitifnya, itu kalian analisis lagi. Begitu. Nah, contoh-contoh ini kemudian letaknya ini juga ditulis biar Pak Andrian itu bisa mengoreksi ya. Misalnya kalian di paragraf 1 kalimat 2 itu menemukan kata kemarin.
Menurut kalian, kata kemarin ini termasuk dalam keterangan waktu. Nah, makanya nanti Pak Andrian akan lihat, benar nggak di berita yang kalian tulis itu, paragraf 1 kalimat kedua isinya adalah kata kemarin. Kalau betul, nanti Pak Andrian langsung dapat poin kalian, langsung kasih nilai 90 atau 100 gitu, kalau betul semua. Tapi misalnya nanti ada yang masih belum tepat, Pak Andrian akan menjawab bahwa jawaban kalian belum tepat dan silakan diperbaiki. Seperti itu ya tugas hari ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa Pak Andrian sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan apabila masih ada yang harus ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika kalian ingin mendapatkan materi-materi tentang bahasa Indonesia, bisa mengunjungi channel YouTube-nya Pak Andrian di Andrian Eksa. Di sana ada banyak materi dari kelas 7, 8, dan 9. Di kelas 9 nanti ada juga ketika kalian ingin nyoba materi-materi kelas 9 dulu, ada latihan soalnya, ada pembahasannya. Nah, terutama di kelas 8 kalian bisa lihat-lihat dulu. Materi setelah teks berita itu ada teks iklan di YouTube-nya Pak Andan juga sudah ada kalau kalian belajar. Ini video ini juga udah ada di YouTube-nya Pak Andrian, nanti Pak Andrian kirimkan ke grup ya. Nanti itu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan jika ada ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Silakan boleh menyalakan audionya kalau mau bertanya. Oke, tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, boleh dinyalakan videonya. Kita foto dulu. Ini ada 11 siswa. Alhamdulillah lumayan ya. Oke, yuk silakan. Boleh dinyalakan videonya untuk foto. Ini ada Zaidan, Zuraida, Cut Zora, ada Morris, Nadia Askana, Syifa Hairina, Inayah Kumala, ada Zahra Afrida Sari, ada Indri Puspitasari, ada Rayaser, dan ada Aisy Hasna. Ya nggak apa-apa, nggak pakai seragam nggak apa-apa, nggak pakai seragam nggak apa-apa. Mau di rumah kok nggak harus pakai seragam ya sekolahnya. Yo, yang lain nyalakan yo. Zuraida, Zura, Morris, Inayah, Zahra Afrida, Rayasher, Aisyah. Ini Zaidan, Inayah, Zahra Afrida sama Rayasher mau menyalakan kamera enggak? Oke, boleh lihat ke kameranya, kemudian kasih senyum. Kita foto dulu. Nih, kurang 2 nih, Inayah sama Zahra Afrida yuk. Mau foto enggak? Bentar, punya Zaidan kok hitam ya Zaidan. Cuma hitam aja ini. Oke, nggak apa-apa ya. Ya kita foto dulu yuk. Boleh lihat ke kamera, kasih senyum atau pose bebas. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Tadi ada yang keluar ya? IC ya? IC mau menyalakan kamera nggak IC? Tadi IC keluar. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, jujur cuma urun tangan. Oke, terima kasih anak-anak sudah ikut pembelajaran Zoom Bahasa Indonesia. Nanti jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan, boleh di grup, boleh japri. Pak Andran akan jawab sebisa mungkin, secepat mungkin. Jadi nanti apapun yang ingin kalian tanyakan, boleh. Kalian ingin, misal kalian ada yang belum paham di materi selain Bahasa Indonesia, tapi malu bertanya ke gurunya, nanti bisa lewat Pak Andran dulu. Pak Andran nanti akan komunikasikan ke gurunya biar cara ngajarnya mungkin
perbaiki lagi gitu ya. Terima kasih dan boleh meninggalkan ruangan ini dan selamat istirahat ya. Nanti jam 10 mulai pembelajaran lagi PJOK dan prakarya. Terima kasih dan salam sehat. Jangan lupa tetap protokol 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.